Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia Baku. Pendahuluan. Bahasa Indonesia bukanlah sebuah sistem yang tunggal dan kaku. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup mempunyai variasi-variasi yang memiliki fungsi tersendiri dalam berkomunikasi. Namun, dalam berkomunikasi resmi perlu dilakukan rambu-rambu berupa ketentuan khusus yang dapat dijadikan pedoman. Dalam hal ini ketentuan standarisasi. Dalam proses standarisasi, salah satu variasi bahasa Indonesia yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu, yakni variasi yang dinamakan bahasa standar atau bahasa baku. Untuk itu, bahasa baku perlu memiliki sifat kemantapan. Sifat kemantapan yang dinamis, yang berupa kaidah dan aturan-aturan yang tepat. Variasi-variasi lain yang disebut bahasa non-standar atau tidak baku. Bahasa tidak baku tetap hidup berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Berdasarkan situasinya, bahasa Indonesia dapat dibedakan atas situasi resmi dan situasi tidak resmi atau situasi santai. Situasi resmi yaitu bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah kedinasan atau keilmuan, misalnya memberi ceramah, mengajar, surat resmi, dan lain-lain yang bersifat resmi. Situasi tidak resmi atau situasi santai yaitu pemakaian bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan masalah yang tidak resmi, misalnya komunikasi dalam lingkungan keluarga, tawar-menawar barang, bertegur sapa di jalanan, dan lain-lain yang bersifat tidak resmi. Fungsi bahasa baku. Garis menetap pertama, sebagai alat komunikasi resmi, misalnya surat resmi, pengumuman oleh instansi resmi, undang-undang, surat keputusan, dan sebagainya. Pendatar kedua, dipergunakan dalam wacana resmi, misalnya karangan ilmiah, buku pembelajaran, laporan resmi, dan sebagainya. Pendatar ketiga, dipakai dalam pembicaraan resmi yang bersifat keilmuan atau penyampaian ide-ide, misalnya mengajar, memberi ceramah, berdiskusi, dan sebagainya. Pendatar keempat, siaran-siaran resmi, misalnya siaran radio, televisi, surat-surat kabar, majalah, buletin, selebaran, spanduk, dan sebagainya. Pendatar kelima, dipakai dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, termasuk orang yang belum dikenal atau belum akrab. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Data pertama, menggunakan ucapan baku pada bahasa lisan, yaitu ucapan yang tidak terpengaruh oleh ucapan bahasa daerah dan dialek-dialek yang ada. Kedua,
menggunakan atau berpedoman pada ejaan yang berlaku, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Pendatar ketiga, memakai peristilahan resmi, yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Pendatar keempat, menghindari pemakaian unsur-unsur yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa dialek atau bahasa tutur sehari-hari, baik leksikal maupun gramatikal. Contoh, bahasa baku, bahasa tidak baku. Bagaimana, gimana, mengatakan, bilang, pergi, pigi, mengapa, kenapa, tertawa, ketawa. Contoh unsur gramatikal ialah unsur ketatabahasaan, bahasa baku, dan bahasa tidak baku. Bahasa baku, rumah orang itu bagus. Tidak baku, rumahnya orang itu bagus. Beritahukan mengapa mereka. Beritahukan sama dia orang. Mereka sudah datang. Apa mereka sudah datang? Contoh pemakaian awalan me dan ber. Bahasa baku, dialah yang mengambil buku itu. Tidak baku, dialah yang ambil buku itu. Siapakah yang membawa mobil itu? Siapakah yang bawa mobil itu? Bapak saya bekerja di kantor pos. Bapak saya kerja di kantor pos. Orang tua itu tidak dapat berjalan lagi. Orang tua itu tidak dapat jalan lagi. Contoh pemakaian partikel lah, kah, dan pun. Bahasa baku, bacalah buku itu. Tidak baku, baca buku itu. Tamatlah riwayat penjahat itu. Tamat riwayat penjahat itu. Apakah maksud Anda datang kemari? Apa maksud Anda datang kemari? Benarkah dia yang mengambil buku? Benar dia yang mengambil buku. Apapun yang Anda katakan, saya tidak percaya. Apa yang Anda katakan, saya tidak percaya. Walaupun ia miskin, ia tetap gembira. Walau ia miskin, ia tetap gembira. Soal latihan. Pertama, tuliskan 5 contoh kata baku dan tidak baku yang gunakan sehari-hari di rumah Anda. 2. Tuliskan 1 contoh kalimat gramatikal yang sering ditemukan di lingkungan Anda. 3. Tuliskan masing-masing 1 contoh kalimat menggunakan awalan me, ber, dan partikel lah, kah, pun. 4. Tuliskan pendapat Anda apa yang dimaksud bahasa Indonesia benar dan bahasa Indonesia baik. Tulis di atas kertas HVS, lalu dikirim pribadi dalam bentuk foto, disertakan nama Anda, jurusan, dan domisili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.